Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Anang Wibowo, saya dari UPBJJ Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari praktikum pemrograman berbasis web. Nah, untuk cakupan tugasnya kita akan membuat JavaScript framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep view component dan view template. Lalu kita juga akan menerapkan fungsi-fungsi seperti vtext, vif, lalu ada velse, vshow, begitu ya, ada vmodel, vbin, dan yang lainnya. Nah, untuk soalnya ini hampir sama dengan tugas 2 yang sebelumnya ya. Jadi kita tetap membuat website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka menggunakan website yang berbasis Vue.js sebagai frameworknya yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas kita ini ya. Nah, ini kita tidak menggunakan database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang sudah diberikan. Dan ini untuk strukturnya. Lalu ini kita masuk ke informasi-informasi apa saja yang tertampil di halaman website. Mulai dari halaman stok bahan ajar, ini masih sama seperti di tugas 2, ada kode mata kuliah, kategori, UPBJJ-nya, lokasi, harga, jumlah bahan ajarnya ada berapa, jumlah stoknya itu berapa kalau aman, kalau di bawah itu statusnya apa, begitu. Dan juga ketika kita menggerakkan mouse di bagian status itu nanti akan tertampil catatannya, kondisinya apa di catatan dari status ini, begitu. Lalu ada juga fitur filter ya, kita bisa memfilter menggunakan kata kunci yang sudah kita setting. Misalnya kita ingin filter melalui yang kita cari, misalnya UT mana, buku apa, stoknya berapa gitu. Itu bisa kita filter sesuai pencariannya, yang menipis atau enggak stoknya itu kita bisa cari. Lalu kita ada tambah fitur untuk memasukkan data yang baru dan juga ada fitur untuk menghapus serta fitur jika stoknya menipis itu ada pembedanya gitu. Lanjut ke halaman tracking delivery order, ini juga masih hampir sama secara umumnya itu dia ada fitur untuk pencarian data berdasarkan nomor DO atau NIM, lalu juga ada fitur untuk bisa memasukkan DO baru ya, terdiri dari tahun berjalan dan sequence number. Jadi untuk sequence numbernya ini dia tergenerate ke atas ya, misalnya 001 ini awalnya, nanti kita input baru 002, input baru lagi 003, dia akan terus menerus gitu secara otomatis. Nah, ini masih sama ya untuk NIM, nama, dan lainnya itu formulirnya kita isi secara manual. Dan ada juga fitur untuk tanggal pengiriman gitu. Ini nanti bisa kita input. Ini sebagai contohnya. Oke, itu review dari soal tugasnya. Kita langsung ke kode yang sudah saya buat. Nah, di tampilan awal ini kita berada di style.css ya. Style.css ini dia kode yang mengatur seperti tema, huruf, warna ini diatur di sini semua. Logo, nah ini diatur di sini untuk ukuran-ukuran font size-nya ini diatur di sini. Jadi contoh misalnya ini untuk form dan input ini di sini pengaturannya. Lalu untuk tadi ya ada tombol hapus, pengaturannya di sini. Nah, ini nanti juga ada informasi untuk konfirmasi ketika ingin menghapus. Nah, kita lanjut di sini untuk logo. Logo ini teman-teman bisa download saja dari internet ya. Ini logo yang saya fungsikan nanti untuk di setiap halaman itu sebagai tombol untuk kembali ke dashboard. Nah, untuk JS ini untuk strukturnya ini memang berbeda dengan yang ada di panduan, ada di soal ya. Tapi kalau secara fungsi ini masih sama. Kenapa pembedanya? Di soal, nah sebentar saya buka dulu. Nah di soal ini diarahkan untuk membuat lebih terstruktur ya. Seperti isi folder aset, ini folder isinya ada CSL, style CSS, ada image gitu. Lalu untuk data isinya ada data bahan ajar, untuk JS itu ada data-data JavaScript-nya, untuk service-nya ini untuk penggunaan nanti di pemanggilan kode JSON-nya, lalu template untuk HTML-nya. Sebenarnya ini untuk peletakan dari sisi foldernya agar lebih rapi. Namun karena saya sebelumnya sudah mengerjakan tugas 2, jadi saya satukan saja di folder
tugas 2 saja. Jadi saya update ya, lebih ke update saja, yang dimana data bahan ajarnya ini yang sebelumnya .js, teman-teman juga nanti perhatikan itu sudah tidak .js lagi untuk tugas 3 ini, tapi .json. Itu jadi seharusnya tidak di folder JS, tapi tidak apa nih karena memang melanjutkan dari program di tugas 2 kemarin. Lalu untuk data JSON ini juga ada modifikasi ya, modifikasi yang saya lakukan di bagian ini. Ini untuk teman-teman lihat, harusnya ini awalnya yang ini sama yang bawah ini sama begitu. Jadi menurut saya tidak ada pembeda, jadi saya bedakan saja. Saya buat yang bawah ini 0002, yang ini 001 agar ada pembeda. Dan untuk namanya ini bebas, teman-teman ingin isi apa ini bebas. Lalu untuk stoknya ini, stok app.js, ini yang nanti fungsi-fungsi yang digunakan untuk dalam pengaplikasian di halaman-halaman yang ingin kita gunakan. Kebetulan ini stok di stok.js, berarti ini nanti akan berfungsi di halaman stok HTML. Nah, ini ada fungsi untuk memfilter, lalu ada filter dan sortir ya, seperti yang fungsi kita ingin filter pencariannya itu berdasarkan apa, berdasarkan buku mata pelajaran wajibkah, berdasarkan harga begitu, atau berdasarkan kuantitinya gitu. Nah, itu di sini filternya. Lalu ini juga menggunakan data dari bahan ajar.json untuk pemanggilannya itu di sini. Nah, ini pemanggilannya ini nanti teman-teman silahkan disesuaikan saja dengan datanya teman-teman. Kalau misalnya berada di luar folder JS atau ada folder tersendiri, ini nanti di sini pembedanya itu. Ini kan JS garis miring itu nama folder, lalu data bahan ajar.json itu nama filenya gitu. Jadi itu pembedanya di sini. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan saja kalau menggunakan struktur yang ada di soal. Lanjut di tracking. Di tracking ini fungsi untuk ketika nanti kita membuka halaman tracking. Nah, untuk di halaman tracking ini seperti pada umumnya men-tracking resi atau nomor delivery order ya. Jadi dia mengambil data dulu dari JSON karena ada data dummy-nya yang disimpan. Lalu kita masukkan datanya itu di tracking, menambahkan nomor DO juga ya, menghasilkan nomor DO baru ketika kita ingin menambah nomor DO baru tadi yang tergenerate ke atas ya, ke 0001, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Lalu memfilter DO berdasarkan pencarian gitu. Lalu ada juga untuk menu untuk membuat DO baru yang tadi ini menu utama, salah satu menu utama dari soal yang diperintahkan. Seperti itu. Nah, lanjut ke indeks. Indeks ini tampilan dashboard, tampilan awal. Jadi ketika login inilah tampilan pertama yang kita temukan atau yang kita lihat di layar PC kita atau di laptop. Oke, lanjut ke stok HTML. Nah, untuk stok HTML disinilah fungsi-fungsi yang menggunakan konsep itu tadi, konsep dari soal yaitu konsep view komponen dan view template tadi. Nah, saya di sini ada menggunakan v-for lalu v-model gitu ya. Ada di sini semua. Ini sebagai fungsi agar terintegrasi atau dapat digunakan data yang ada di data bahan ajar.json tadi gitu. Seperti item kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak. Nah, ini kan adanya di sini gitu. Karena sebelumnya kita menggunakan .js dan sekarang menggunakan .json, jangan lupa ini menggunakan fungsi-fungsi ini. Seperti itu. Nah, lalu ini source-nya itu nanti terintegrasi ke JS stock app.js. Nah, ini dia. Oke, lanjut ke tracking. Juga hampir sama ya, karena untuk seperti nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, dan hingga status itu juga ada di data bahan ajar JSON. Nah, di bagian ini semua ya yang sudah terisi sebagai data dummy-nya. Jadi agar itu bisa digunakan, maka kita menggunakan fungsi v-if dan v-for gitu. Lalu menggunakan v-else untuk selanjutnya. Ini kita mungkin langsung saja beralih ke websitenya. Kita akan uji coba di website yang saya kerjakan. Oke, kita uji coba untuk website yang saya buat. Kita mulai dari index.html. Saya menggunakan live server.
Nah, ini untuk tampilannya. Jadi ini kita anggap bahwasanya ini kita sudah login menggunakan akun ya. Nah, di bagian stok bahan ajar ini kita mulai dulu. Kita klik. Nah, ini untuk filternya. Jadi kita bisa filter sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin melihat apa saja sih buku yang ada di Jakarta. Nah, ini tertampil dan berubah ya. Lalu apa saja yang ada di Padang. Nah, tidak ada buku yang di Padang, lalu Denpasar tidak ada. Surabaya ini ada gitu. Kita reset. Nah, kategorinya misalnya mata kuliah wajib apa saja. Kita reset lagi boleh. Dan untuk defaultnya misalnya ingin sesuai stok. Nah, jadi dia mulai dari angka terkecil hingga terbesar, bisa kita reset juga. Oke, itu untuk fungsi dari filter. Kita coba masukkan bahan ajar yang baru ya. Misalnya alam 1, 2, 3, 4. Nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja, huruf kecil nggak masalah ya. Judul alam semesta. Nah, untuk mata kuliahnya contohnya mata kuliah wajib berada di Denpasar. Stoknya kita anggap 50. Lalu batas amannya itu 30. Harganya 25.000 per buku. Untuk lokasi rak R1 A3 A3. Oke, misalnya ini catatannya apa? Buku baru. Oke, kita tambah. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Oh ya, untuk status dan ada catatan itu akan bisa dilihat ketika mouse kita ini kita geser ke kolom status seperti ini. Nah, itu sesuai dengan yang ada di perintah soal yaitu menggunakan fitur tooltip ya. Nah, ini dia untuk catatan HTML ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview gitu. Jadi ini saya menggunakan preview. Sorry, ini trackingnya saya tutup aja dulu. Oke. Nah, ini untuk previewnya di sini. Ini misalnya yang pertama ini edisinya 2024 perlu cetak ulang. Lalu ini stoknya menipis. Karena menipis dia warnanya orange gitu ya, agak kekuningan. Lalu yang buku baru tadi ya, Alam Semesta ini buku baru. Nah, kan kita sudah tambahkan tadi dengan catatan buku baru. Kita bisa edit jumlahnya. Misalnya jumlahnya ingin 40. Oh, masih aman. Kita simpan. Oke, masih aman. Kita hapus saja deh karena ini sudah tidak berlaku lagi bukunya. Kita hapus. Ada notifikasi apakah ingin dihapus atau tidak. Oke, kita hapus. Nah, sudah. Oke, jadi untuk uji coba di stok bahan ajar atau di halaman stok bahan ajar ini sudah selesai. Kita geser ke tracking ya. Nah, ini untuk logonya bisa kita gunakan kembali ke halaman beranda atau dashboard. Nah, untuk trackingnya ini seperti tracking resi-resi ekspedisi pada umumnya ya. Kita masukkan dulu untuk nomor DO-nya, nomor DO atau NIM. Kita coba dulu menggunakan NIM ya. NIM-nya itu kan tadi 1 sampai 9. Oke. Nah, ini ada. Lalu misalnya nomor DO-nya yang kedua. Nah, ini dia. Untuk yang kedua sih nama Tatang Sutarna ya. Oke, kita anggap kita mau membuat nomor DO baru. Jadi sudah tadi kan karena 1 dan 2 sudah ada, maka dia akan otomatis ke 3. Kebetulan ini tahun 2025, lalu dia 003. Kita buat NIM-nya anggap 1, 2, 3, 4, 5. Namanya anggap saja nama saya ya. Nah, ekspedisinya ini teman-teman bisa pilih mau regular atau express. Saya pilih express, pilih paket. Nah, untuk paket ini harganya berubah ya sesuai dengan yang ada di data dummy bahan ajar tadi. Lalu tanggal kirimnya mau mulai kapan? Saya tanggal hari ini saja, harganya 14.000, simpan DO. Oke, tidak tertampil karena itu tersimpan dulu. Akan tertampil kalau kita cari datanya. Tadi menggunakan NIM 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tertampil yang ada 2 nih karena kan 1, 2, 3, 4, 5-nya ada 2. Namun kita tinggal sesuaikan saja data kita yang mana. Oh, data kita yang bawah ini. Yang atas nama Tri Anang Wibowo gitu. Atau kita filter di sini. Nah, ini menggunakan nomor DO-nya langsung. Oke. Status dalam proses karena baru dipesan. Seperti itu. Jadi oke, sekian dulu untuk presentasi saya di tugas 3 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Jika ada kesalahan saya, izin Bapak dosen tutor mohon koreksinya ya.
Saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.